Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep dasar gangguan inatentivitas, impulsivitas, dan hiperaktivitas. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH merupakan gejala yang menunjukkan kesulitan dalam memusatkan perhatian, perilaku yang impulsif, dan hiperaktif yang bersifat lebih berat dari yang seharusnya terjadi pada usia perkembangannya. Dalam istilah kedokteran, gangguan ini lebih dikenal dengan singkatan ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Gangguan ini meliputi 3 gejala utama, yaitu inattentivitas, ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian, kemudian impulsivitas, yaitu ketidakmampuan untuk menahan diri, dan hiperaktivitas, yaitu tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi dari yang seharusnya terjadi pada usia perkembangannya. Sampai saat ini, penyebab pasti dari gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor yang diduga berperan dalam terjadinya GPPH, antara lain faktor genetik, lingkungan, dan faktor biologis seperti perubahan pada neurotransmitter di otak. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas memiliki beberapa karakteristik, yaitu gangguan inattentivitas yang ditandai dengan kesulitan dalam memusatkan perhatian, mudah teralihkan, dan sering lupa dalam aktivitasnya sehari-hari. Kemudian gangguan impulsivitas yang ditandai dengan perilaku tidak sabar, sering menjawab pertanyaan tanpa berpikir terlebih dahulu, sulit menunggu giliran, dan sering menyela atau mengganggu orang lain, sehingga menyebabkan hambatan dalam lingkungan sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Serta gangguan hiperaktivitas yang ditandai dengan perilaku berlebihan dalam aktivitas fisik, seperti sering gelisah dengan tangan dan kaki atau sering menggeliat-geliat di tempat duduk, sering meninggalkan tempat duduk di kelas atau di dalam situasi yang diharapkan anak tetap duduk, sering berlari-lari atau memanjat secara berlebihan dalam situasi yang tidak seharusnya, sering mengalami kesulitan bermain atau terlibat dalam aktivitas waktu luang secara tenang. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas juga memiliki beberapa tipe. Yang pertama, tipe inatentif, yaitu tipe gangguan yang ditandai dengan gejala inatensi yang dominan dan tidak disertai dengan gejala hiperaktivitas atau impulsivitas. Kemudian tipe hiperaktif dan impulsif, yaitu tipe gangguan yang ditandai dengan gejala hiperaktivitas dan impulsivitas yang dominan dan tidak disertai dengan gejala inatensi. Kemudian tipe kombinasi, yaitu tipe gangguan yang ditandai dengan gejala inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang sama-sama menonjol. Gangguan penyerta pada ADHD. Anak dengan ADHD dapat mengalami gangguan penyerta seperti gangguan perilaku, gangguan kecemasan, gangguan mood, gangguan tidur, gangguan belajar, gangguan motorik, dan gangguan spektrum autisme atau ASD. Beberapa gangguan tersebut dapat terjadi secara bersamaan dengan ADHD dan dapat memburuk kondisi anak. Jadi, adapun kesimpulannya, gangguan inattentivitas, impulsivitas, dan hiperaktivitas adalah gangguan pemusatan perhatian yang disertai hiperaktif atau GPPH atau dikenal juga sebagai Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Penyebab utama gangguan ini belum diketahui pasti. Terdapat beberapa karakteristik GPPH yaitu gangguan inattentif, impulsif, dan hiperaktif. Anak dengan GPPH juga memiliki 3 tipe dan gangguan penyerta pada ADHD. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami ambil. Sekian dari kelompok 3, atas kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai konsep dasar gangguan inattentivitas, impulsivitas, dan hiperaktivitas. Nah, apa sih itu ADHD? Minawarti dan Amka 2019 menyatakan ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Hal yang ini biasanya menggambarkan anak-anak yang mengalami 3 jenis masalah, yaitu perilaku terlalu aktif atau hiperaktif, perilaku impulsif, dan kesulitan memperhatikan atau konsentrasi. Nah, di sini ada penyebab terjadinya ADHD.
Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua faktor risiko, yang ketiga adalah faktor lingkungan, yang keempat kerusakan otak, yang kelima adalah zat adiktif. Nah, di sini ada karakteristik anak ADHD. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu ADHD dengan karakteristik inattention, yang kedua ADHD dengan karakteristik hiperaktif, yang ketiga ADHD dengan karakteristik impulsivitas. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita akan bahas lagi yang namanya tipe-tipe ADHD yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, tipe sulit untuk konsentrasi. Yang kedua, ada tipe hiperaktif. Yang ketiga, ada tipe kombinasi. Tipe yang konsentrasi, tipe ini memiliki ciri sulit untuk menaruh perhatian penuh pada satu hal dalam satu waktu. Anak-anak dengan kondisi ini cenderung tidak bisa memperhatikan dengan baik. Tipe hiperaktif muncul dengan masalah hiperaktivitas bersamaan dengan perilaku impulsif. Dan terakhir, yaitu kombinasi. Jenis ini menunjukkan ciri hiperaktif, impulsif, dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini gangguan penyerta anak ADHD. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, yang pertama yaitu adalah gangguan perilaku mengganggu, yaitu ditandai dengan perilaku eksternalisasi dan agresif. Nah, yang kedua yaitu adalah gangguan kecemasan, di mana anak banyak ketakutan terhadap yang namanya sekolah dan kurang perhatian, keterampilan sosial yang lebih buruk lagi. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah gangguan mood, di mana anak ini juga akan mengalaminya. Bukan hanya kita saja, gangguan mood anak ADHD juga mungkin mengalami depresi, terutama ketika mereka mendekati masa remaja dan dewasa. Nah, yang keempat yaitu adalah gangguan koordinasi perkembangan atau motorik halusnya, yaitu salah satu era kinerja motorik yang paling terganggu. Adapun kesimpulan dari materi kami adalah ADHD adalah anak yang mengalami 3 jenis masalah, yaitu perilaku terlalu aktif, perilaku impulsif, dan kesulitan memperhatikan. Adapun penyebab terjadinya ADHD yaitu faktor genetik, faktor risiko, faktor lingkungan, kerusakan otak, dan zat adiktif. Ada 3 jenis karakteristik anak ADHD, yaitu karakteristik inattention, karakteristik hiperaktif, dan karakteristik impulsif. Ada 3 tipe anak ADHD, yaitu tipe sulit konsentrasi, tipe hiperaktif, dan tipe kombinasi.